Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nsururi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji milik Allah yang kita pada saat ini bisa dijumpai kembali dengan iradat dan takdirnya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi ladang ibadah buat kita. Selawat dan salam terlimpah kepada baginda kita Nabina Muhammadur Rasulullah, Nabi dan Rasul yang kita tunggu syafaatnya, yang kita harap kita adalah orang dari sekian banyak orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan salawat ini meninggikan derajat Rasulullah dan memberikan kita salah satu orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Sahabat yang baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas puasa dan kualitas kesabaran. Kenapa puasa dan kualitas sabar ini dua tali yang berikat? Bahkan satu hadis mengatakan as-shaumu junnatun, puasa itu adalah benteng. Benteng dari mana? Pertahanan dari syahwat, pertahanan dari syahwat, dan salah satu ibadah yang paling dalam kitab Tazkiyatun Nafs, salah satu ibadah yang untuk menumbuhkan, yang mampu menumbuhkan kesabaran adalah puasa. Sabar dalam apa? Kita menghadapi sabar itu ada tiga. Satu, sabar pada saat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah ibadah yang paling sulit adalah istiqomah. Yang paling sulit kita bertahan dalam ibadah tersebut. Ramadan, puasa, yang paling sulit kan bukan ini, tapi nilai puasanya itu. Nilai puasa itu yang harus kita bawa. Nah, Allah sendiri mengatakan fasta'inu bisabri wassalah. Maka minta tolonglah kamu agar mampu sabar dan mampu melakukan sholat. Dan sabar ini ada yang mengatakan junnah, ya junnahnya adalah puasa. Jadi puasa ini adalah salah satu sarana kita agar kita memiliki kesabaran yang baik. Kenapa? Satu, sabar itu dalam bentuk melaksanakan ibadah. Tidak adalah ibadah yang baik mampu kita laksanakan kecuali dalam kesabaran. Apapun ibadah itu. Mau ibadah sholat, mau ibadah puasa, zakat, bahkan orang sedekah pun butuh kesabaran. Tidak sedikit orang yang ketika sedekah tidak sabar. Ketika dia memberikan sesuatu pada orang yang dia kasih, yang dikasih tidak berterima kasih, banyak sekali. Dan itu membutuhkan kesabaran. Yang kedua, sabar pada saat melaksanakan, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar yang ini berat, betul. Karena kita hidup itu pasti diuji sama Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul insana illa fil kabad. Tidaklah kami ciptakan manusia illa fil kabad, kecuali dalam keluh kesah. Artinya hidup kita ini selalu dalam keluh kesah. Keluh kesah. Kenapa? Karena berat. Hidup ini berat. Dan hidup ini ujian. Ya, semua hidup ini ujian. Jangan disangka kita hidup itu selalu nikmat. Bahkan Allah sendiri mengatakan orang kaya diberikan ujian dengan kekayaannya. Orang miskin diberikan ujian dengan miskinnya. Yang sehat diberikan ujian dengan sehatnya. Sakit diberikan ujian dengan sakitnya. Tugas kita hidup di dunia ini bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi tugas kita adalah menghadapi masalah. Artinya, contoh, kita sedang sakit. Tugas kita bukan harus cepat sembuh, tapi tugas kita bagaimana kita sabar sambil berusaha berobat agar sakit kita ini, kita yang penting diberikan kesabaran. Karena apapun yang terjadi di dunia ini tidaklah terjadi kecuali takdir Allah. Kita sakit itu takdir Allah. Maka kesabaran yang kedua adalah kesabaran pada saat kita meninggalkan larangan Allah. Saat meninggalkan larangan Allah, kita menghindar aja dari perbuatan dosa, itu sangat berat. Sangat berat. Yang ketiga, kenapa harus sabar? Kesabaran yang ketiga adalah sabar pada sabar pada saat kita melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar pada saat kita diberikan ujian oleh Allah. Yang ketiga,
sabar pada saat kita diberikan musibah oleh Allah. Nah, ini 3 kesabaran ini berat. Maka salah satu sabar itu adalah kekuatan mental seseorang. Sabar itu ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikisahkan Nabiullah sallallahu alaihi, ada salah seorang nabi yang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kesabarannya, tadinya dia kaya, tadinya banyak anak, tadinya sehat, dihancurkan oleh iblis, meminta kepada Allah agar menghancurkan nabi itu. Nabi Ayub alaihissalam dihancurkan, kekayaannya dihancurkan, keluarganya dihancurkan, sampai kesehatannya pun dihancurkan. Tapi dia tetap bersabar, dia bertahan pada ujian Allah. Karena salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah dalam suatu hadis, idza haballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah cinta kepada satu kaum, ibtalahum, maka diuji. Jadi hidup ini semakin kita dicintai Allah, berarti Allah akan semakin banyak memberikan ujian. Bahkan Rasulullah mengatakan, siapa orang yang paling diberi berat ujiannya Rasulullah? Para nabi, summa amsal, summa amsal, summa amsal. Kemudian orang yang di bawahnya, orang yang di bawahnya, orang yang di bawah. Jadi semakin berat ujian kita, menandakan bahwa kita ini dimuliakan oleh Allah. Karena kita dicintai oleh Allah, semakin dicintai maka semakin diuji. Nah, ibtalahum, maka yang ketiga ada 3 ujian ya, kesabaran 1, yang ketiga tadi, yang nomor 3 tadi adalah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hidup kita ini tidak lepas dari ujian. Bahkan Allah mengatakan fa'ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dan ketika manusia ibtalahum, kami uji mereka. Dengan apa? Fa'akramahu, kemuliaan, wa na'amahu, kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman. Dia berkata, Rabbku sudah memuliakan. Padahal Allah mengatakan ibtalahum, diuji. Ada orang diuji dengan kekayaan, dia sangka bahwa itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan kemuliaannya. Padahal letak kemuliaan itu bukan pada kaya atau mulianya seseorang. Letak kemuliaan itu pada bersyukurnya orang itu akan nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan ujian kekurangan. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqah. Ketika Allah memberikan mengurangi rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, Rabbku sudah memuliakan aku. Dia sangka dengan miskin itu hina. Fayaqulu rabbi ahanan, Rabbku sudah menghinakan aku. Dia pikir bahwa miskin itu hina. Padahal miskin itu merupakan ujian kepada Allah agar kita mampu sabar. Maka kunci sabar adalah iman pada Allah. Dan Ramadan ini, puasa ini adalah salah satu tarbiyah yang Allah berikan agar kita punya kesabaran yang kuat. 1 bulan kita diuji dengan Ramadan ini untuk membentengi 11 bulan ke depan. Maka 1 hari Ramadan ini semestinya harus mampu mengecas kesabaran kita 10 hari di luar Ramadan. Maka puasa dengan kualitas kesabaran ini suatu yang luar biasa. Semakin orang mampu menjaga puasanya, menjaga syahwat matanya, menjaga syahwat lisannya, menjaga syahwat telinganya, menjaga syahwat perutnya, menjaga syahwat anggota tubuhnya, bahkan sampai menjaga syahwat hatinya, tidak mampu bersyukur kepada Allah, dia jaga agar hati ini selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah, maka nilai puasa itu akan sangat berimbas pada kesabaran, dan kesabaran itu akan berimbas pada kehidupan kita, dan sabar itu sangat berbanding lurus dengan keimanan kita. Bahkan Rasulullah mengatakan hebat dalam orang muslim ketika dia diberikan nikmat, fasyakara, dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Ketika dia dikurangi nikmat, diuji, fasabara, dia sabar, maka sabar itu baik untuknya. Sahabat yang baik, ini ibadah puasa. Jadi kita harus jaga ibadah ini, kita harus olah ibadah ini agar kita punya kesabaran. Dan sabar ini yang untuk kita pakai modal selama 1 bulan ini, kita pakai untuk membuat kekuatan menghadapi 365 hari yang lain. 1 bulan ini
harus mampu mencas kesabaran kita untuk 11 bulan yang ke depan. Artinya puasa ini sangat pengaruh pada kualitas kesabaran kita, dan sabar itu adalah kembali kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi junnah, menjadi benteng buat kita agar kita punya kesabaran, karena hidup tidak akan pernah lepas dari ujian, hidup tidak pernah lepas dari masalah, hidup tidak pernah lepas dari kata-kata santai, dan hidup selalu akan berhadapan dengan masalah. Tugas kita bukan menyelesaikan masalah, tapi tugas kita adalah menghadapi masalah. Urusan masalah nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk sabar. Dalam sabar kita, kesabaran kita semakin baik dengan ibadah puasa kita, dan insya Allah saat kita memiliki kesabaran, disitulah kenikmatan hidup akan datang. Tidak ada nabi, tidak ada orang soleh, tidak ada ulama-ulama yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita diuji, semakin kuat, maka disitulah tanda kita dicintai oleh Allah. Sebagaimana hadis tadi saya katakan, idza ahaballahu qauman ibtalahum, apabila Allah cinta kepada satu kaum, maka Allah akan uji. Apabila dia ridho, maka Allah ridho. Apabila dia benci, maka Allah benci. Lebih kurang itu dari saya. Pada Allah saya mohon ampun, pada semua saya mohon maaf. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.